Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Andy Chu dalam Ni Hao Tiongkok. Perkembangan dan kemajuan Tiongkok yang begitu cepat tidak hanya menarik perhatian, namun juga membuat orang penasaran bagaimana Tiongkok melakukannya. Kami harap beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok yang telah kami siapkan bisa sedikit menjawab rasa penasaran Anda. Yuk, langsung kita masuk ke berita pertama. Tiongkok mengumumkan pada hari Jumat 3 Mei 2024 lalu bahwa mereka telah berhasil mengirim wahana Chang'e 6 ke orbit yang telah ditentukan. Misi utamanya adalah untuk mengumpulkan sampel dari sisi jauh bulan yang belum banyak diketahui. Menariknya, ini merupakan upaya pertama dari jenisnya dalam sejarah manusia. Roket Long March 5 Y8 yang membawa wahana Chang'e 6 meluncur pada pukul 17.27 waktu Beijing dari situs peluncuran antariksa Wenchang di Provinsi Pulau Selatan Hainan yang mengawali tahap keempat program eksplorasi bulan Tiongkok. Menurut Badan Antariksa Nasional Tiongkok, peluncuran pesawat luar angkasa itu terbilang sukses besar. 长征5号各个系统工作状态正常，飞行过程呢，通过初步的一个入轨参数来看，探测器的入轨精度也是满足要求的。 Wahana Chang'e 6 seperti pendahulunya Chang'e 5 terdiri dari pengorbit, pendarat, pendaki, dan pengembali. Dengan bantuan tim pengendali di darat, Chang'e 6 akan menjalani koreksi lintasan hingga akhirnya dapat dimasukkan ke dalam orbit bulan. Setelah mencapai bulan, Chang'e 6 akan melakukan pendaratan lunak di sisi jauh bulan. Dalam waktu 48 jam setelah pendaratan, sebuah lengan robotik akan diperpanjang untuk mengambil sampel batu dan tanah dari permukaan bulan, dan sebuah bor akan mengebor ke dalam tanah. 我们发射场21个分系统呢，共同完成了我们今天的发射任务。我们大家呢一起努力，把我们的嫦娥6号送入了预定轨道，非常的高兴，也非常的激动。 Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Senin 6 Mei 2024 lalu menghadiri pertemuan trilateral Tiongkok-Prancis-Uni Eropa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Istana Élysée di Paris. Dengan mengekspresikan kegembiraannya untuk bertemu kembali dengan Macron dan von der Leyen, Xi mencatat bahwa Prancis adalah perhentian pertama dari kunjungan luar negerinya tahun ini, dan pertemuan trilateral tersebut memperkuat signifikasi kunjungan tersebut di seluruh Eropa. Xi mengatakan Tiongkok selalu mendekati hubungan dengan Uni Eropa dari perspektif strategis dan jangka panjang, dan menganggap Eropa sebagai dimensi penting dalam diplomasi negara besar dengan karakteristik Tiongkok dan mitra penting dalam perjalanan menuju modernisasi Tiongkok. Xi juga menyatakan harapannya bahwa hubungan Tiongkok-Prancis dan Tiongkok-Uni Eropa akan saling memperkuat dan berkembang bersama. Menurutnya, ketika dunia memasuki periode baru turbulensi dan transformasi, Tiongkok dan Uni Eropa sebagai dua kekuatan besar di dunia harus terus melihat satu sama lain sebagai mitra, tetap berkomitmen pada dialog dan kerjasama, memperdalam komunikasi strategis, meningkatkan rasa saling percaya strategis, membangun konsensus strategis, melakukan koordinasi strategis, bekerja untuk pertumbuhan hubungan Tiongkok-Uni Eropa yang stabil dan sehat, serta terus memberikan kontribusi baru bagi perdamaian dan pembangunan dunia. Atas undangan Presiden Gambia Adama Barrow, perwakilan khusus Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cheng Jianping menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-15 Kepala Negara dan Pemerintahan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Banjul, ibu kota Gambia, pada tanggal 4 hingga 5 Mei 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Cheng menyampaikan salam hangat dari presidensi kepada Barrow. Dia mengatakan Tiongkok dan Gambia adalah teman baik dan mitra yang baik, dan Tiongkok dan dunia Islam menikmati persahabatan tradisional. Cheng juga mengatakan Tiongkok sangat mementingkan pengembangan hubungan dengan Gambia dan siap untuk mendorong kerjasama persahabatan dengan Gambia ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Barrow mengucapkan terima kasih yang tulus kepada presidensi yang telah mengirimkan perwakilan khusus untuk menghadiri pertemuan tersebut. Barrow mengatakan Gambia menghargai persahabatan dengan Tiongkok dan dengan tegas mendukung prinsip satu Tiongkok. Ia juga mengatakan Gambia berharap dapat memperdalam kerjasama dengan Tiongkok di berbagai bidang dan memajukan pengembangan hubungan bilateral untuk kemajuan yang lebih besar.
China Media Group atau CMG mengadakan kegiatan rekan media ASEAN melihat Tiongkok dari dekat Tour Hainan atau ASEAN Media Partners China Up Close Hainan Tour. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 hingga 27 April 2024 yang lalu dengan lebih dari 50 orang jurnalis dari Tiongkok dan perwakilan 11 media dari 9 negara ASEAN ikut serta. Selama 5 hari, para wartawan dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Thailand bersama wartawan Tiongkok mengunjungi beberapa kota di Provinsi Hainan seperti Sanya, Lingshui, Wanning, Qionghai, dan Haikou untuk melihat pusat ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan, agrikultur, dan desa wisata yang merupakan bagian dari program pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, memperkenalkan objek wisata, ekonomi, dan perdagangan Tiongkok kepada masyarakat ASEAN, sekaligus melihat langsung keadaan Tiongkok yang sebenarnya. Hainan terpilih menjadi lokasi pertama yang difokuskan kali ini. 好的，一起看中国活动呢是中央广播电视总台 CGTN 组织的一项全球性的大型媒体活动，目的就是想邀请我们全球各个国家的媒体人能够来到中国，我们和中国总台的记者能够共同的走一走、看一看，了解中国的发展的面貌，新时代中国现在的样貌是什么样的。包括我们可以走进乡村、走进城镇，我们可以跟这个更广大的中国的老百姓紧密的接触。 Di Kota Sains dan Teknologi Teluk Yachou, rombongan wartawan melihat pusat pameran penelitian Bougainville yang didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan penelitian tentang Bougainville, sekaligus menyediakan tempat untuk pendidikan dan rekreasi bagi pengunjung untuk menikmati keindahan Bougainville, mempelajari budidaya dan mengetahui aneka ragam bunga Bougainville atau bunga kertas. Di Pusat Pengembangan Industri Kopi Singlong CP di Kota Wanning, rombongan melihat manfaat pelabuhan perdagangan bebas Hainan bagi industri kopi setempat. Salah satunya adalah bisa menikmati bebas biaya ekspor dan impor kopi. Rombongan juga mengunjungi zona percontohan inovasi pendidikan internasional Lian Kota Lingshui, zona percontohan wisata medis internasional Po Ao Le Cheng di Kota Qionghai, pangkalan industri perawatan pesawat terpadu pelabuhan perdagangan bebas Hainan di Kota Haikou, dan tempat-tempat lain. Mereka pun diajak untuk mengenal lebih dalam integrasi industri dan pendidikan, inovasi teknologi dan struktur ekonomi Hainan, serta melihat langsung masifnya pembangunan dan pengembangan teknologi Tiongkok di segala bidang. Di Desa Tamau dan Desa Lembah Pinang atau Pinglangku, para jurnalis melihat hasil revitalisasi desa tertinggal menjadi desa maju yang mandiri lantaran pemerintah lokal yang gigih mengembangkan potensi pariwisata berbasis budaya dan alam. Selain manfaat ekonomi, revitalisasi tersebut juga berhasil melestarikan budaya dan menjaga lingkungan alami desa. Apa yang dipelajari di Hainan ini mungkin boleh bawa balik ke negara Brunei Darussalam untuk diperkenalkan kepada rakyat negara Brunei Darussalam di sana, bahwa tempat Hainan ini adalah salah satu tempat destinasi yang menarik untuk melancong selain daripada wilayah-wilayah lain di negeri Tiongkok, macam itu. Dan juga mungkin saja apa saja industri yang telah dipelajari di Hainan mungkin boleh diperkenalkan di negara Brunei Darussalam, seperti industri macam kapal pesiaran dan juga industri medical. Mungkin saja negara Brunei Darussalam mungkin saja boleh bekerja sama dengan Kepulauan Hainan, China ini, dalam bidang dalam mengembangkan lagi industri medical, industri perubatan. Anda pernah dengar soal taksi terbang? Ya, sebuah model kendaraan udara tanpa awak buatan Tiongkok telah memasuki produksi massal di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan. Rencananya kendaraan bertenaga listrik untuk mengangkut penumpang itu akan digunakan sebagai taksi terbang pada akhir tahun ini. Dikembangkan oleh produsen pesawat tanpa awak asal Tiongkok EHang, drone yang diberi nama EH216S itu mampu mengakomodasi 2 orang dewasa tanpa pilot di dalamnya, yang menawarkan solusi mobilitas jarak pendek hingga menengah di ketinggian rendah untuk kebutuhan transportasi perkotaan.
Drone ini juga memiliki potensi aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti transportasi penumpang, tur udara, logistik udara, dan tanggap darurat medis. Setelah mendapat persetujuan dari Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok pada 7 April 2024 lalu, produksi massal taksi ini telah dimulai di pabrik yang berlokasi di kota Yunfu, Guangdong, dengan target mencapai kapasitas produksi tahunan sebesar 600 unit. Ini adalah pertama kalinya otoritas penerbangan Tiongkok mengeluarkan sertifikat produksi untuk drone penumpang otonom, serta sertifikat pertama dalam industri lepas landas dan mendarat vertikal elektrik atau eVTOL global. Sebelumnya, EH216S telah mendapatkan sertifikat tipe dan sertifikat standar kelaikan udara dari otoritas tersebut. Dapat diaktifkan dengan jaringan komunikasi 4G dan 5G, taksi terbang ini memiliki fitur-fitur canggih seperti transmisi video ultra definisi tinggi, manajemen real-time jarak jauh dengan latensi minimal, dan kemampuan pemosisian yang tepat. Kedepannya, E-Hang berencana untuk lebih meningkatkan kendaraan udara tanpa awaknya dengan mengembangkan sistem baterai berkinerja tinggi dan pengisian daya yang cepat, yang bertujuan untuk mengurangi waktu pengisian daya menjadi hanya 5 hingga 10 menit dalam waktu dekat. Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.